sebelum kita bicara tentang masa depan Afghanistan, ya, Hmm. saya ingin kaitkan dengan konteks Indonesia. Ya, banyak pihak yang mengatakan ya kemenangan, sebutlah kemenangan Taliban di Afghanistan ini akan memicu radikalisme yang ini akan mengancam Indonesia. Nah, pertanyaannya, benarkah? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini memang tergantung cara kita memandang, kemudian bagaimana kita menarasikan apa yang kita lihat itu. Pergolakan di dunia Islam itu memang tidak akan tidak pernah berpengaruh terhadap dunia yang lain. Baik itu eh, apa katakanlah penderitaan, pain ya, maupun kemenangan, kemajuan atau kemenangan. Saya kira kita semua masih sangat ingat bagaimana pengaruh revolusi Iran ya, saat Khomeini eh, mendarat di Teheran selepas dia cukup lama ada di Paris di Prancis. Lepas dari kontroversi revolusi itu sendiri, revolusi itulah memberikan pengaruh besar terhadap dinamika dakwah dan semangat anak-anak muda Islam di Indonesia. Begitu juga ketika Mujahidin Afgan berhasil mengusir Uni Soviet pada tahun-tahun berapa itu ya 90-an itu juga memberikan pengaruh. Penderitaan kaum muslim, penderitaan saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza khususnya juga berpengaruh itu. Jadi saya kira pengaruh itu sesuatu yang sangat wajar. Nah, tinggallah bagaimana kita menilai pengaruh itu. Dan saya kira pengaruh yang segera tampak itu adalah memang pada semangat itu. Semangat perlawanan. Kalau itu kaitannya dengan Palestina, Uighur, kemudian Rohingya, eh, dan semangat perjuangan jikalau itu menyangkut kemenangan itu. Dan ini harusnya dianggap sebagai sesuatu yang wajar, sebagai sesuatu yang positif itu. Karena itulah maka sebenarnya sangat mengherankan jikalau kemudian ini hari seperti seolah-olah kita ini me, bakal menghadapi dampak buruk dari apa yang terjadi di Afghanistan. Sehingga harus dikatakan bahwa kita ini harus waspada, kita harus segera bergandengan tangan, menangkal, termasuk istilah radikalisme itu. Ini menurut saya sesuatu yang negatif itu. Jadi cara menanggapinya itu bukan cara positif, tapi cara yang negatif. Ini sangat tidak menguntungkan. Alih-alih akan memberikan rasa tenang kepada warga di negeri ini, ya khususnya kaum muslimin, yang terjadi justru menimbulkan kecemasan baru dan saling curiga gitu ya. Maka katakanlah misalnya kalau tiba-tiba ada orang yang semangat, wah ini jangan-jangan ini dipengaruhi oleh Taliban. Kita belum lama mendengar istilah Taliban ini dipakai untuk mendiskreditkan mereka-mereka yang eh, kita baca itu memegang prinsip sangat kokoh di dalam pemberantasan korupsi di KPK itu. Dan ternyata setelah eh, kontroversi TWK terungkap bahwa tidak semuanya itu Muslim, bahkan ada 8 orang atau 9 orang non-Muslim. Berarti ini kan eh, ada sekelompok orang yang mencoba menggunakan istilah-istilah seperti itu, Taliban radikal itu untuk kepentingan eh, dirinya, kelompoknya, dan kepentingan untuk menutupi kejahatan-kejahatan yang terjadi gitu. Nah karena itulah maka saya justru di dalam kesempatan ini mengajak untuk mewaspadai mereka yang bolak-balik ngomong bahwa ya ini akan memicu radikalisme di negeri ini. Justru orang itu yang harus diwaspadai karena berarti dia telah sedang mencoba untuk merangkai sebuah sebuah kerangka pandang dan kerangka politik yang menyesatkan dan itu akan menimbulkan masalah karena akan menimbulkan keterpecah belahan di tengah-tengah umat Islam khususnya di negeri ini.